Matahari siang itu serasa tepat berada di atas kepala, membakar aspal jalur protokol yang padat merayap. Suara sirine meraung-raung membelah kebisingan. AKP Heru duduk tegak di atas motor besar kepolisiannya. Kacamata hitam menutupi matanya yang terus menyisir jalanan dengan angkuh. "Minggir! Kasih jalan! Kamu budek ya?" teriak Heru melalui pengeras suara motornya. Ia berkali-kali memepet motor warga hingga hampir terjatuh dan memukul spion mobil yang dianggapnya terlalu lambat. Bagi Heru, jalanan ini adalah singgasananya, dan siapapun yang menghalangi adalah musuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di sini kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh makna dan bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Sebelum lanjut ke ceritanya, ayo absen dulu. Tulis di kolom komentar. Kamu menonton dari kota mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya. Langkah Heru terhenti. Di depannya, sebuah SUV tua berwarna abu-abu kusam. Catnya sudah banyak terkelupas, berhenti tepat di tengah jalur. Mobil itu terhimpit truk dan kemacetan total di depan. Heru menarik gas motornya dalam-dalam hingga suaranya memekakan telinga. Ia turun dengan gerakan kasar, menyentakkan standar samping ke aspal. Ini lagi mobil rongsok. Siapa ini? Bikin macet saja. Gerutu Heru sambil berjalan cepat menuju pintu pengemudi. Wajahnya merah padam karena emosi yang meluap-luap. Langkah sepatu Lars AKP Heru berdentum keras di atas aspal. Ia berdiri tepat di samping pintu pengemudi SUV tua itu. Dengan kasar, ia menghantam kaca jendela mobil dengan kepalan tangannya. "Bra! Woi, turun kamu, tuli!" teriak Heru. Kaca film mobil itu cukup gelap, membuat Heru tidak bisa melihat jelas siapa di dalamnya, yang justru melukai egonya. "Heh, kamu pikir ini jalan nenek moyangmu? Cepat pinggirkan mobil rongsok ini." Heru menendang ban depan mobil. Beberapa pengendara mulai merekam aksinya diam-diam. Di dalam kabin SUV yang sejuk dan tenang, a man in his late 40s, Indonesian ethnicity, with close cropped black hair showing a sleek graying at the temples. Sharp, dark brown eyes reflecting profound wisdom and calmness, wearing a simple, dark blue polo shirt and black leather driving gloves, sitting in the driver's seat of a dusty, old grey SUV. Duduk tenang di kursi pengemudi. Ajudannya sudah bersiap membuka pintu. "Sabar, tetap di posisimu," ucap Brigjen Teguh pelan. Matanya tetap tenang, menatap ke spion. Ia sengaja tidak langsung bereaksi. Ingin melihat sejauh mana seorang pelayan masyarakat bisa bertindak melampaui batas hanya karena merasa memiliki seragam. Keheningan dari dalam SUV tua itu benar-benar menguji kesabaran AKP Heru. "Oh, mau main-main sama saya?" Heru menyeringai jahat. Ia mengeluarkan tongkat besi baton dari pinggangnya. Dengan gerakan kasar, ia memukul spion kiri mobil itu hingga pecah dan tergantung layu. "Buka atau saya hancurkan semua kaca mobil ini," ancamnya. Karena gagal membuka pintu, Heru berjalan ke depan mobil dan meludahi kap mesin SUV tua tersebut. "Mobil sampah. Orangnya juga pasti sampah," maki Heru sambil tertawa mengejek. Di dalam kabin, sang ajudan mulai mengepalkan tinju. "Izin, Jenderal. Orang ini sudah keterlaluan. Dia merusak aset negara dan menghina Bapak." Brigjen Teguh hanya menghela napas panjang. Ia menatap spionnya yang sudah hancur. "Biarkan dia menunjukkan warna aslinya dulu," jawab Brigjen Teguh dengan nada yang sangat rendah namun berwibawa. Seseorang yang merasa di atas angin biasanya akan lupa bahwa ada langit yang lebih tinggi. "Saya kasih peringatan terakhir." Heru berteriak tepat di depan kaca film yang gelap. "Kalau dalam hitungan ketiga kamu tidak keluar dan sujud di kaki saya, jangan salahkan kalau saya bertindak tegas." Heru tidak main-main. Tangannya kini sudah berpindah ke sarung pistol di pinggang kanannya. Ia sudah kehilangan akal sehatnya. 1, 2. Heru menghitung dengan suara serak. Tangannya sudah menggenggam erat gagang pistol Glock-nya. Tepat pada hitungan ketiga, terdengar suara ZZT, halus. Kaca jendela SUV tua itu perlahan-lahan turun, hanya sekitar 5 cm. AKP Heru mendekatkan wajahnya ke celah kaca tersebut.
siap untuk memuntahkan makian berikutnya. Namun, kata-kata yang sudah di ujung lidahnya mendadak tertahan. Dari celah sempit itu, ia melihat sepasang mata. Mata itu sangat tenang, jernih, namun memiliki kedalaman yang sangat mengintimidasi. Tatapannya begitu dingin, seolah sedang melihat sebuah objek yang tidak berarti. "Turunkan tanganmu dari pintu saya, petugas." Suara dari dalam mobil itu terdengar sangat rendah, namun berwibawa. Tidak ada nada ketakutan sedikit pun. Heru sempat tertegun sejenak. Aura yang keluar dari balik kaca itu begitu kuat hingga sempat membuat nyalinya bergetar. "Oh, berani memerintah saya?" Heru tertawa sumbang, mencoba menutupi kegugupannya. "Kamu pikir kamu siapa? Di jalanan ini saya hukumnya. Buka pintunya sekarang." Kesabaran AKP Heru benar-benar habis. "Oke, kamu pilih jalur keras rupanya." Heru menggeram. Ia menarik pistol Glock 17 dari sarungnya. Bunyi logam yang beradu dan suara klik saat ia mengokang senjata terdengar sangat jelas di tengah keheningan macet yang mencekam. Orang-orang di sekitar langsung berteriak histeris. Heru menodongkan moncong hitam pistol itu tepat ke arah celah kaca yang terbuka, membidik lurus ke arah kepala pria di dalam mobil. "Buka pintunya atau saya bolongi kepala kamu di sini." Di dalam kabin, a man in his late 40s, Indonesian ethnicity, with close cropped black hair showing a sleek graying at the temples, sharp, dark brown eyes reflecting profound wisdom and calmness, wearing a simple, dark blue polo shirt and black leather driving gloves, sitting in the driver's seat of a dusty, old grey SUV, tetap tidak bergerak. Menodongkan senjata api kepada warga yang tidak bersenjata dalam situasi lalu lintas. Itu adalah pelanggaran berat pasal 13 Peraturan Kapolri, AKP Heru. Anda baru saja mengakhiri masa depan Anda sendiri. Heru tersentak mendengar namanya disebut. "Bagaimana kamu bisa tahu nama saya?" "Cukup!" Heru berteriak. Telunjuknya sudah menekan pelatuk, namun belum ditarik sepenuhnya. "Keluar sekarang atau saya hitung sampai 3. Heru sudah benar-benar melewati batas merah. 2. Heru berteriak lebih keras. Jarinya mulai menekan pelatuk sedikit lagi. Warga yang menonton menutup mata. Di kursi belakang, Serma Baskoro menatap tangan Heru yang gemetar di atas pelatuk. Siap. Ia tahu ia hanya butuh 0,5 detik. Tepat saat kata 3 keluar dari mulut Heru, dan sebelum otot jarinya sempat menarik pelatuk sepenuhnya, Serma Baskoro, sang ajudan, melesat keluar dari pintu penumpang depan yang terbuka nyaris tanpa suara. Heru baru saja akan mengembalikan pandangannya ke arah Brigjen Teguh ketika ia merasakan sebuah cengkeraman sedingin es. Namun sekeras baja mengunci pergelangan tangan kanannya. "Cukup," sandiwaranya petugas. Bisik sebuah suara di telinga Heru. Kerak. Rasa sakit yang tajam menjalar hingga ke bahu Heru. Dengan satu gerakan putaran bahu yang efisien, teknik bela diri taktis militer Baskoro memelintir tangan Heru ke belakang punggungnya. Pistol itu kini terasa tak berguna. "Ah! Lepas! Saya polisi. Berani kamu melawan petugas?" Heru menjerit kesakitan. Tubuhnya terdorong paksa hingga dadanya menempel di kap mesin SUV yang panas. "Kamu bukan petugas saat ini. Kamu hanya seorang pria berseragam yang sedang membahayakan nyawa rakyat." Suara Baskoro terdengar sangat tenang namun penuh ancaman. Baskoro memutar pergelangan tangan Heru sedemikian rupa sehingga pistol Glock 17 itu berpindah tangan sehalus aliran air. Klik! Baskoro kini memegang senjata tersebut. Dengan kecepatan luar biasa, ia mengeluarkan peluru dari kamar senjata dan melepas magazinnya. Ting! Satu butir peluru emas jatuh ke aspal, berdenting kecil. "Senjata ini diberikan negara untuk melindungi," ucap Baskoro sambil menatap dingin ke arah Heru yang kini terduduk lemas di aspal. "Bukan untuk memuaskan ego pecundang seperti Anda." Pintu SUV tua itu terbuka lebar. Suasana di jalanan yang tadinya bising kini berubah menjadi sunyi senyap. A man in his late 40s, Indonesian ethnicity, with close cropped black hair showing a sleek graying at the temples, sharp, dark brown eyes reflecting profound wisdom and calmness, wearing a simple, dark blue polo shirt and black leather driving gloves, melangkah keluar.
Aura komando yang terpancar membuatnya tak terbantahkan. Ia berjalan mendekati AKP Heru yang masih terduduk lemas di aspal. Berdiri, petugas. Heru bangkit dengan goyah. Teguh mengulurkan tangannya dan dengan tenang mengancingkan kerah baju Heru. Seragam ini adalah kehormatan bagi rakyat, ucap Brigjen Teguh. Pada saat itu, sebuah mobil dinas TNI dengan plat bintang 1 meluncur cepat, diikuti 2 motor pengawal militer. Seorang perwira menengah berpangkat kolonel turun dengan tergesa-gesa dan langsung memberikan hormat sempurna. Siap, Jenderal. Mohon izin. Kami terlambat mengamankan area, teriak kolonel tersebut. Mendengar kata, Jenderal, keluar dari mulut seorang kolonel berseragam lengkap, lutut AKP Heru terasa lemah. Ia baru saja menyadari bahwa pria yang ia todong kepalanya adalah seorang jenderal bintang 1 dari Kopassus. Wajahnya berubah seputih kertas. Dalam kepanikan yang luar biasa, Heru menjatuhkan dirinya ke aspal, bersujud di depan sepatu Brigjen Teguh. Mohon maaf, Jenderal, saya hilaf. Saya tidak tahu kalau itu Bapak. Rintih Heru sambil mencoba meraih kaki sang jenderal. Brigjen Teguh mundur selangkah. Anda tidak perlu minta maaf kepada saya karena saya seorang jenderal, kata Brigjen Teguh dengan suara yang berat. Anda seharusnya meminta maaf kepada rakyat karena Anda menggunakan seragam ini untuk menakut-nakuti mereka. Jika saya hanya warga sipil biasa, apakah Anda akan tetap menekan pelatuk itu tadi? Raungan sirine dari unit Propolri dan Provos TNI datang bersamaan. Seorang perwira menengah dari Propam, komisaris besar, turun dengan wajah sangat serius. Ia melihat Heru yang bersujud, lalu menatapnya seolah ingin menelan anak buahnya itu hidup-hidup. AKP Heru. Suara perwira Propam itu terdengar seperti petir. Hari ini Anda bukan hanya mempermalukan diri sendiri, tapi Anda telah menaruh noda hitam di seluruh institusi Polri. Kombes itu berbalik dan memberikan hormat yang sangat dalam kepada Brigjen Teguh. Baskoro menyerahkan pistol Glock 17 milik Heru yang sudah dipreteli kepada pihak Propam. Heru hanya bisa tertunduk lesu saat personel Propam mulai melucuti atributnya di tempat. Papan namanya dicopot kasar dan lencana kewenangannya dilepas. Di depan ratusan pasang mata warga yang menyoraki. Kehormatan Heru dikuliti habis-habisan. Bawa dia ke Polda. Tahan di sel isolasi Propam. Perintah Kombes Propam. Saat Heru digiring, ia sempat menoleh ke arah SUV tua itu yang kini terlihat jauh lebih berwibawa daripada mobil mewah yang dikawalnya. 1 minggu kemudian, suasana di aula besar Mapolda sangat hening. Di depan barisan perwira, mantan AKP Heru berdiri dengan kepala tertunduk dalam. Ia tidak lagi mengenakan seragam kebanggaannya yang licin. Putusan sidang kode etik sudah bulat. Pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Heru terbukti melakukan pelanggaran berat penyalahgunaan senjata api. Seorang petugas melangkah maju mencopot secara simbolis seragam polisi yang dikenakan Heru, menyisakan dirinya hanya dengan kemeja putih polos. Saat lencana kewenangannya dilepas, Heru merasa seolah nyawanya ikut dicabut. Sementara itu, di sebuah taman kota yang tenang, a man in his late 40s, Indonesian ethnicity, with close cropped black hair showing a sleek graying at the temples, sharp, dark brown eyes reflecting profound wisdom and calmness, wearing a simple, dark blue polo shirt and black leather driving gloves, duduk di bangku kayu sambil menikmati kopi. Kamu tahu kenapa saya lebih suka pakai mobil tua ini daripada mobil dinas bintang 1? Tanya sang jenderal pelan. Karena di dalam mobil tua ini saya bisa melihat wajah asli orang-orang di sekitar saya. Jabatan itu seperti pakaian, Baskoro. Suatu saat akan dilepas. Tapi karakter itu adalah kulit. Jangan pernah biarkan pangkatmu tumbuh lebih besar daripada rasa kemanusiaanmu. SUV tua itu pun perlahan melaju, menyatu dengan rakyat yang selalu mereka lindungi. Malam pertama mantan AKP Heru sebagai warga sipil terasa sangat sunyi dan dingin. Ia berjalan gontai menjauhi gerbang Mapolda, hanya ditemani satu ransel kecil berisi beberapa helai pakaian. Ia mengenakan kemeja putih yang sama saat proses PTDH, kini terlihat lusuh. Jalanan yang dulu ia kuasai dengan sirine yang meraung-raung kini menatapnya kembali sebagai orang asing yang tidak berarti. Ia mencoba menghubungi teman-temannya di kepolisian,
Tetapi tidak ada yang berani mengangkat panggilan. Bahkan istrinya tidak menjawab. Heru duduk di halte bus yang sepi dan remang-remang, menatap pantulan dirinya di kaca. Sosok yang dulu arogan itu kini hanyalah pria kesepian berusia akhir 30-an yang kehilangan segalanya. Rasa dingin dan sesal mulai menggigit, menyadari bahwa kesombonganlah yang membawanya pada kehancuran total. Sore hari di markas Kopassus, Brigjen Teguh memilih tidak menggunakan kantornya yang mewah. A man in his late 40s, Indonesian ethnicity, with close cropped black hair showing a sleek graying at the temples, sharp, dark brown eyes reflecting profound wisdom and calmness, wearing a simple, dark blue polo shirt and black leather driving gloves, duduk di bangku kayu di bawah pohon rindang, di samping SUV tuanya yang spionnya sudah diganti baru. Beberapa perwira muda yang akan ditugaskan di unit-unit lapangan berkumpul di sekitarnya, mendengarkan wejangan informal. Saya tidak akan berbicara tentang Heru, tetapi tentang pelajaran yang ditinggalkannya, kata Brigjen Teguh sambil menyesap kopi. Kekuatan terbesar bukanlah senjata atau pangkat yang kalian pegang, melainkan kemampuan untuk tetap rendah hati di tengah kekuasaan. Kekuasaan itu racun yang manis. Jika kalian meminumnya tanpa filter, ia akan merusak karakter kalian dari dalam. Jadilah pelayan rakyat, bukan tuan bagi mereka. 6 bulan berlalu. Heru, dengan kemeja putih polos dan celana kain hitam, kini bekerja sebagai petugas keamanan di gerbang masuk sebuah kompleks perumahan sederhana. Gaji bulanannya jauh dari tunjangan perwira yang dulu ia nikmati. Tetapi ia kini menemukan kedamaian yang hilang. Ia selalu tersenyum saat menyambut penghuni. Ia belajar bersabar dan menghormati, bukan memaksa. Suatu pagi yang cerah, sebuah SUV tua berwarna abu-abu kusam, dengan stiker kecil bertuliskan, Kopassus, samar-samar di kaca belakang, melaju perlahan mendekati pos jaga. Heru mengenali mobil itu seketika. Ia berdiri tegak, membungkuk sedikit, tersenyum tulus. A man in his late 40s, Indonesian ethnicity, with close cropped black hair showing a sleek graying at the temples, sharp, dark brown eyes reflecting profound wisdom and calmness, wearing a simple, dark blue polo shirt and black leather driving gloves, sitting in the driver's seat of a dusty, old grey SUV. Sang jenderal membalas sapaan itu dengan anggukan kepala yang sangat kecil, senyum tipis, dan tatapan mata yang penuh pengertian. Tidak ada kata yang diucapkan. SUV tua itu pun melaju, meninggalkan Heru dengan pelajaran hidup yang kini ia jalani setiap hari. Heru kini benar-benar menjalani hidup yang berbeda. Pagi itu, saat ia sedang bertugas di gerbang kompleks, seorang ibu parubaya yang merupakan penghuni, Bu Lastri, terlihat kesulitan membawa kantong belanjaan yang terlalu banyak. Heru, dengan kemeja putih polosnya, segera menghampiri, memberikan hormat layaknya kepada seorang jenderal, dan mengambil alih kantong-kantong berat itu. Dulu, Heru akan menganggap hal seperti ini merendahkan statusnya. Sekarang, ia melakukannya dengan senyum tulus. Bu Lastri sempat terkejut, mengingat betapa garangnya penampilan petugas keamanan zaman sekarang, namun kehangatan Heru membuatnya tersentuh. Terima kasih banyak, Mas Heru. Kamu baik sekali, ucap Bu Lastri. Heru hanya mengangguk dan menjawab. Sudah tugas saya, Bu. Melayani. Siang hari, ketenangan kompleks terusik. Seorang pengemudi motor pengantar barang yang terburu-buru, mencoba memaksa masuk tanpa menukar kartu identitas, melanggar prosedur keamanan. Pengemudi itu mengomel keras dan menunjuk-nunjuk Heru. Dulu, Heru akan membentak atau menggunakan kekerasan. Kali ini, ia menghadapi si pengemudi yang emosional itu dengan ketenangan luar biasa. Heru hanya berdiri tegak di depan pos jaga, membiarkan pengemudi itu melampiaskan amarah, sambil terus menjelaskan prosedur keamanan dengan suara rendah dan sabar. Heru memanfaatkan postur dan pandangan matanya yang tajam, sisa pelatihan perwira, untuk mempertahankan kendali, tetapi tanpa sedikit pun ancaman fisik. Setelah beberapa menit, pengemudi itu akhirnya luluh, meminta maaf karena terlalu terburu-buru, dan menyerahkan identitasnya. Heru memprosesnya, mengembalikannya, dan berpesan, berhati-hati di jalan, Mas. Keselamatan lebih utama dari kecepatan. Ini adalah kemenangan karakter atas ego. Sore itu,
Brigjen Teguh kembali ke taman markas Kopassus, menikmati suasana santai di bawah pohon rindang. Ajudannya, Serma Baskoro, menghampiri dan menyerahkan laporan mingguan. Setelah urusan resmi selesai, Baskoro menambahkan informasi informal. Jenderal, saya mendengar kabar dari anggota kami yang tinggal di kompleks perumahan tempat mantan AKP Heru bekerja. Dia dikagumi warga karena sikapnya yang sangat sopan dan sabar. Dia bahkan menertibkan pengemudi pengantar yang mengamuk tanpa perlu sentuhan fisik, hanya dengan kesabaran. Brigjen Teguh yang sedang menyesap kopi di gelas plastiknya, berhenti sejenak. Ia menatap Baskoro dengan tatapan puas. Lihat, Baskoro, ujar sang jenderal. Dia tidak lagi memiliki pangkat, tapi dia akhirnya menemukan wibawa yang sejati. Wibawa bukan karena seragam, melainkan karena perbuatan. Seberapa sering kita melihat orang yang berkuasa kehilangan kemanusiaannya? Tapi Heru, setelah kehilangan kekuasaan, justru menemukan kembali kemanusiaannya. Malam tiba, dan Heru sedang bertugas jaga malam. Sekitar pukul 9 malam, seorang pedagang asongan yang mabuk dan agresif mencoba menerobos masuk ke kompleks, mengklaim bahwa ia mengenal salah satu penghuni. Pedagang itu mulai berteriak dan memukul pagar besi. Dahulu, Heru akan langsung menghajarnya tanpa ampun. Sekarang, Heru tetap berdiri di posisinya. Posturnya tegak namun wajahnya tenang, mengingatkan pada ketenangan sang jenderal. Ia tidak menyentuh senjata tongkatnya sama sekali. Dengan suara yang sangat rendah dan stabil, ia menjelaskan peraturan kompleks berulang kali, mengabaikan makian si pedagang. Akhirnya, setelah 15 menit, si pedagang itu kehabisan energi sendiri dan pergi dengan menggerutu. Heru hanya menghela napas, menyeka keringat dingin di pelipisnya. Ia berhasil mengamankan area tanpa kekerasan, sebuah kemenangan kecil yang jauh lebih berarti daripada menaklukkan jalanan dengan pistol. Beberapa hari kemudian, Brigjen Teguh dan Baskoro melakukan inspeksi informal ke sebuah markas TNI yang letaknya tidak jauh dari kompleks perumahan Heru. Saat meninggalkan markas, mereka melewati gerbang pos jaga Heru. Heru segera berdiri tegak dan memberikan hormat yang sempurna, yang dibalas Brigjen Teguh dengan anggukan tipis dan senyum kecil yang nyaris tak terlihat. Brigjen Teguh kemudian berhenti sejenak di tikungan. Ia meminta Baskoro mengambil sebuah kotak kecil dari dashboard. Belikan dia kopi yang enak, Baskoro. Tapi jangan berikan langsung. Letakkan saja di pos jaganya saat dia sedang patroli. Kita tidak memberi sumbangan, kita memberi apresiasi pada karakter yang sudah diperbaiki. Perintah Jenderal Teguh. Baskoro mengerti. Sebuah pelajaran tentang memberi tanpa mengharapkan imbalan dan menjaga kehormatan orang yang sedang berjuang untuk berubah. Pukul 3 pagi, saat Heru kembali dari patroli mengelilingi blok perumahan yang sunyi, ia melihat sebuah termos kecil dan sebungkus roti di atas meja di pos jaganya. Tidak ada catatan, tidak ada nama. Heru mengambil termos itu. Kopinya masih hangat, dengan aroma Arabica yang mahal, jauh lebih baik dari kopi instan yang biasa ia seduh. Heru menatap ke jalanan yang gelap. Ia tahu siapa yang melakukan ini. Hanya satu orang yang memiliki kemampuan untuk memberi tanpa ingin diketahui. Dan hanya satu orang yang memiliki SUV tua abu-abu kusam dengan stiker Kopassus yang samar. Heru berdiri tegak di dalam pos yang remang-remang, memberikan hormat yang sempurna ke arah jalan raya yang kosong. Air matanya menetes. Bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur dan tekad. Ia akhirnya mengerti bahwa pengawasan seorang jenderal bukanlah hukuman, melainkan kesempatan kedua yang diberikan negara. Mentari pagi muncul, menyinari pos jaga Heru. Ia membuka termos yang semalam diberikan Jenderal Teguh. Aroma kopi Arabica mahal itu membangkitkan semangatnya. Heru, dengan kemeja putih yang kini selalu bersih dan disetrika rapi, memulai shift paginya dengan energi yang berbeda. Ia menyapu dan mengepel lantai pos jaganya dengan teliti. Ia merenungkan bahwa pekerjaan ini, meski jauh dari hiruk-pikuk jalur protokol yang dulu ia kuasai, justru memberinya kehormatan sejati. Kehormatan yang tidak datang dari pangkat, melainkan dari konsistensi berbuat baik. Sebuah kebahagiaan kecil kini ia temukan. Senyum ramah dari penghuni, atau sapaan tulus dari tukang sayur yang dulu pasti ia abaikan. Ia tidak lagi mencari kekuasaan.
Ia mencari kedamaian, dan ia menemukannya di balik kesederhanaan tugasnya. Seminggu kemudian, Brigjen Teguh memilih tempat parkir SUV tuanya yang teduh di tepi lapangan markas sebagai tempat pertemuan informal dengan Baskoro. Jendela mobil diturunkan. Jenderal, laporan informal dari area Heru menunjukkan dia terus konsisten. Sikapnya sudah berubah 180 derajat. Warga menaruh kepercayaan besar padanya. Lapor Baskoro sambil berdiri di samping mobil. Brigjen Teguh, yang masih mengenakan kaos polo birunya dan sarung tangan kulit mengemudi, menyandarkan diri di kursi. Bagus, katanya. Hukuman itu mudah, Baskoro. Hukuman hanya mengakhiri penderitaan. Namun kesempatan kedua, itu adalah ujian yang jauh lebih berat. Itu adalah jalan panjang di mana seseorang harus membuktikan bahwa karakter barunya lebih kuat daripada ego lamanya. Jenderal Teguh tersenyum kecil. Heru kini menjadi bukti nyata bahwa seragam apapun yang kita kenakan, hati kita harus tetap menjadi milik rakyat. Ia kemudian menunjuk ke arah depan, mengisyaratkan bahwa pertemuan telah berakhir. Pagi menjelang siang, sebuah mobil patroli Polsek melintas di depan gerbang kompleks perumahan Heru. Mobil itu berhenti sejenak karena traffic light. Dari balik kemudi, Heru melihat sosok yang sangat ia kenal. Aibtu Doni, mantan rekan satu unitnya yang dulu sering menemaninya bertindak arogan. Doni, yang masih mengenakan seragam polisi dengan kacamata hitam, terlihat jelas mengenali Heru, namun ekspresi wajahnya berubah canggung, seolah ingin segera melarikan diri dari pemandangan itu. Heru tidak gentar. Ia berdiri tegak di pos jaganya. Dan tanpa ada sirine atau lencana, ia memberikan penghormatan standar kepada mobil dinas tersebut, lalu tersenyum lebar dan melambaikan tangan. Doni terkejut, menurunkan sedikit kacanya dengan ragu. "Hei, Ru," sapa Doni pelan. "Lancar, nih. Hati-hati di jalan, selamat bertugas," jawab Heru tulus, tanpa ada nada cemburu atau penyesalan. Doni hanya mengangguk cepat, tampak tertekan oleh kesederhanaan dan ketulusan Heru yang kontras dengan keangkuhannya sendiri. Saat lampu hijau menyala dan mobil patroli itu melaju cepat menjauh, Heru kembali ke posnya, menyadari bahwa ia telah memenangkan pertempuran terakhir melawan egonya. Ia telah menemukan kehormatan sejati, berdiri tegak tanpa perlu seragam yang mahal. Beberapa hari setelah pertemuan tak terduga dengan Aibtu Doni, a man in his late 40s, Indonesian ethnicity, with close cropped black hair showing a sleek graying at the temples, sharp, dark brown eyes reflecting profound wisdom and calmness, wearing a simple, dark blue polo shirt and black leather driving gloves, sitting in the driver's seat of a dusty, old grey SUV. Sedang memarkir mobil tuanya di bawah pohon beringin yang rindang di tepi markas. Serma Baskoro mendekat, membawa sebuah tablet. "Jenderal, saya sudah menyelesaikan koordinasi dengan pihak Propam sesuai instruksi Bapak mengenai Heru. Mereka setuju untuk memberikan surat rekomendasi sipil yang bersih, mencantumkan pengabdian sebelum kasus terjadi, untuk membantu Heru mencari pekerjaan yang lebih stabil. Mereka menyebutnya apresiasi atas pertobatan." Brigjen Teguh hanya tersenyum tipis. "Bagus, Baskoro. Kita sudah memberikan pancing, bukan ikan. Sekarang terserah dia bagaimana menggunakannya. Jalan terbaik untuk menghukum kesombongan adalah dengan memberikan kesempatan pada kerendahan hati untuk tumbuh." Ia menutup pembicaraan itu sambil mulai menyalakan mesin SUV tuanya. 1 bulan kemudian, saat Heru sedang mengecek jadwal patroli malam di pos jaganya, sebuah surat resmi dengan kop perusahaan logistik besar mendarat di mejanya, dibawa oleh kurir khusus. Surat itu memanggilnya untuk wawancara kerja sebagai koordinator keamanan gudang pusat. Heru tahu pasti ini bukan kebetulan. Ia mencurigai adanya campur tangan, pelindung rahasia, yang memberinya kesempatan kedua. Setelah menguatkan diri, ia datang ke wawancara tersebut mengenakan kemeja putihnya yang disetrika rapi dan celana hitam. Ia menghadapi serangkaian pertanyaan mengenai masa lalunya, tetapi kali ini, ia menjawab dengan kejujuran dan ketenangan yang belum pernah ia miliki dulu. Ia menceritakan kesalahannya bukan sebagai pembelaan, melainkan sebagai pelajaran. "Saya tidak bisa menjanjikan saya tidak akan pernah salah lagi," ucap Heru tulus kepada pewawancara.
Tetapi saya bisa menjamin saya tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama yang membuat saya kehilangan segalanya. Saya telah belajar bahwa otoritas sejati datang dari melayani, bukan menguasai. Wawancara berakhir, dan Heru merasa jauh lebih tenang, terlepas dari hasilnya. Heru diterima di pekerjaan barunya, sebagai koordinator keamanan di depo logistik dengan tanggung jawab yang besar. Di hari terakhirnya bertugas di pos jaga kompleks perumahan, ia berdiri menghadap gerbang yang selama ini menjadi tempatnya menemukan diri kembali. Ia tersenyum, berterima kasih kepada pos kecil itu. Tepat sebelum shiftnya berakhir, dari kejauhan melaju sebuah SUV tua berwarna abu-abu kusam. Mobil itu melintas perlahan, seperti biasa. Di kursi pengemudi, a man in his late 40s, Indonesian ethnicity, with close cropped black hair showing a sleek graying at the temples, sharp, dark brown eyes reflecting profound wisdom and calmness, wearing a simple, dark blue polo shirt and black leather driving gloves, sitting in the driver's seat of a dusty, old grey SUV, mengangguk kecil, hampir tak terlihat. Heru membalas hormat dengan senyum lebar penuh ketulusan. Bukan hormat formal seorang prajurit, melainkan penghormatan tulus dari seorang pria kepada gurunya. Kali ini, SUV itu tidak lagi muncul di hari-hari berikutnya. Jenderal Teguh telah menutup babak pengawasannya, percaya bahwa Heru telah benar-benar menemukan jalannya. Heru melangkah menjauh dari pos jaga, membawa ransel lamanya, kini siap memimpin dengan wibawa sejati yang ia peroleh dari kerendahan hati, bukan dari lencana. Di kantor kecil koordinator keamanan depo logistik, Heru, kini mengenakan seragam abu-abu gelap dengan emblem perusahaan, berdiri di depan 8 petugas keamanan yang lebih muda. Ini adalah pertemuan rutin pertamanya. Dulu, ia akan membentak dan mengintimidasi. Sekarang, ia berbicara dengan suara yang tegas namun lembut. Saya tidak ingin ada yang menggunakan kekuasaan untuk menindas. Kehormatan kita bukan datang dari tongkat yang kita pegang, melainkan dari seberapa baik kita melayani dan memastikan prosedur dipatuhi, kata Heru sambil menunjuk ke poster shop baru di dinding. Ingat, kita adalah wajah perusahaan. Senyum pertama yang kalian berikan kepada pengemudi truk atau karyawan adalah garis pertahanan pertama kita. Perlakukan mereka dengan rasa hormat yang pantas diterima oleh seorang jenderal. Para petugas keamanan, yang awalnya skeptis dengan mantan perwira polisi yang jatuh ini, mulai menatapnya dengan rasa hormat yang baru. Beberapa bulan berlalu sejak Heru memulai pekerjaan barunya. Di markas Kopassus, Brigjen Teguh duduk di bangku kayu di bawah pohon beringin yang sama, menikmati ketenangan sore hari. Serma Baskoro menyerahkan sebuah surat kabar lokal yang memuat berita tentang depo logistik tersebut memenangkan penghargaan keamanan terbaik tahun ini. Pekerjaan yang bagus, Jenderal, kata Baskoro. Dia berhasil membuktikan bahwa PTDH bukanlah akhir, melainkan awal. Brigjen Teguh mengambil surat kabar itu, tetapi pandangannya tertuju ke jauh. Seragam itu hanya penutup, Baskoro. Tapi kerendahan hati adalah fondasi. Heru telah membangun kembali fondasinya. Dia tidak akan pernah kembali ke masa lalu, karena dia tahu harga dari kesombongan itu. Dia kini adalah koordinator keamanan yang jauh lebih baik daripada AKP Heru yang arogan dulu, ujar sang jenderal. Itu adalah bukti bahwa kerendahan hati lebih kuat daripada pangkat yang tertinggi sekalipun. Malam itu, di pintu masuk depo logistik yang luas, ketegangan meningkat. Sebuah truk kontainer besar terlambat, dan pengemudinya sangat marah karena harus menunggu proses pemeriksaan keamanan yang ketat. Pengemudi itu mulai berteriak dan mengancam petugas di gerbang. Heru, yang tiba di lokasi, tidak menggunakan tongkat atau mengeluarkan perintah keras. Ia berjalan lurus menuju pengemudi yang emosional itu. Selamat malam, Pak. Saya Heru, koordinator keamanan di sini. Saya mengerti Bapak lelah dan marah karena penundaan. Kami menghargai waktu Anda, kata Heru, suaranya tenang dan stabil. Ia kemudian menjelaskan prosedur keamanan dengan logis dan transparan, sambil sesekali menawarkan air minum dingin. Ia memimpin proses pemeriksaan itu sendiri dengan cepat. Sikap tenang dan rasa hormat Heru melucuti amarah si pengemudi. Dalam 10 menit, truk itu bergerak masuk, dan sang pengemudi berterima kasih. Heru kembali ke pos,
Menyadari bahwa mengendalikan situasi kini berarti mengendalikan dirinya sendiri terlebih dahulu. Beberapa minggu kemudian, tantangan terbesar Heru datang dari dalam. Gudang logistik mengalami serangkaian kehilangan kecil yang tidak terdeteksi. Heru menyadari ini adalah pekerjaan orang dalam. Dulu, ia akan melakukan interogasi keras. Tetapi kini ia memilih metode yang berbeda. Ia menganalisis rekaman CCTV dan data inventaris dengan sabar, menggunakan kecerdasan investigasi perwiranya yang tajam. Ia akhirnya menemukan bahwa pelaku adalah seorang petugas gudang Parubaya, Pak Rahmat, yang mencuri barang-barang kecil untuk menutupi biaya pengobatan anaknya. Heru memanggil Pak Rahmat ke kantornya. Alih-alih membentak, Heru berbicara dengan suara rendah, menanyakan kesulitan Rahmat. Ia menyerahkan bukti tanpa penghakiman. Pak Rahmat menangis terseduh-seduh. Heru tidak menyerahkannya ke polisi. Propam telah memberinya izin untuk menggunakan diskresi. Tetapi ia mengatur pembayaran ganti rugi dan membantu Rahmat terhubung dengan program bantuan sosial perusahaan, sambil tetap menerapkan sanksi internal yang adil. Heru menyadari, kekuatan terbesar kini adalah empati yang dipadukan dengan ketegasan etika. Di markas Kopassus, Brigjen Teguh dan Serma Baskoro duduk di bangku kayu favorit mereka di bawah pohon beringin. Baskoro menutup tabletnya setelah memberikan laporan akhir. Semua sudah stabil, Jenderal. Kasus internal terakhir ditangani dengan empati dan integritas. Heru tidak hanya mengamankan barang, tapi juga karakter karyawannya. Dia sudah sepenuhnya lepas dari bayang-bayang masa lalu. Jenderal Teguh mengangguk, menyesap kopi panasnya. Misi selesai, Baskoro. Kita bisa mengalihkan fokus kita. Ingatlah, cerita Heru ini bukan tentang penebusan dosa di bawah pengawasan militer, melainkan tentang pilihan yang ia buat setiap hari setelah seragamnya dicabut. Kekuatan sejati dari institusi kita adalah kemampuan untuk menciptakan dampak positif, bahkan pada mereka yang pernah gagal. Kehormatan bukan dicari, tapi didapatkan kembali. Ia tersenyum, menatap mobil SUV tua di dekatnya. 1 tahun kemudian, Heru berdiri di depan sebuah kompleks pemakaman umum yang tenang. Ia mengenakan kemeja putih bersih, kini tidak lagi lusuh, dan celana kain hitam rapi, pakaian yang sama saat ia dilucuti setahun lalu, tetapi kini membawa arti yang berbeda. Ia meletakkan seikat bunga di nisan mendiang ayahnya. Angin sejuk bertiup pelan. "Ayah," bisik Heru. Suaranya dipenuhi kedamaian yang mendalam. "Dulu, aku pikir seragam dan pangkat adalah kehormatan. Aku salah. Kesombonganku hampir membunuhku. Tapi sekarang, aku melayani, aku mendengarkan. Aku tidak punya pistol, tapi aku punya wibawa yang sejati. Aku tahu ayah pasti kecewa pada AKP Heru, tapi kuharap ayah bangga pada Heru yang ini. Aku akhirnya menemukan ketenangan." "Yah, terima kasih, Jenderal," kata Heru, menoleh ke langit, menyadari bahwa pelajaran terbesar datang melalui kehilangan, dan karunia terbesar adalah kesempatan untuk memulai lagi. 2 tahun setelah PTDH, Heru menerima pengakuan resmi dari perusahaan logistik. Dalam sebuah upacara sederhana di kantor pusat, CEO perusahaan menyerahkan papan nama baru, Heru, Area Security Manager. Kenaikan pangkat ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Sebuah bukti nyata bahwa integritas dan filosofi pelayanannya kini diakui. Heru berdiri di kantor barunya yang lebih luas, memegang papan nama itu. Ia menatap emblem perusahaan, bukan sebagai lencana kekuasaan, melainkan sebagai tanggung jawab yang lebih besar untuk melayani dan melindungi. Wibawa sejati tidak perlu meraung, bisiknya pada diri sendiri, mengingat masa lalunya. Ia kini memimpin belasan petugas keamanan, menanamkan filosofi bahwa kerendahan hati adalah kekuatan taktis tertinggi yang mereka miliki. Di tepi lapangan latihan Kopassus, puluhan perwira muda berkumpul dalam formasi informal. Brigjen Teguh memilih untuk tetap berada di kursi pengemudi SUV tuanya yang berdebu, menurunkan jendela. Serma Baskoro berdiri di dekat pintu mobil. "Kalian lihat ke saya," kata sang jenderal. Tangannya masih mengenakan sarung tangan mengemudi, menunjuk keluar. "Kalian lihat dunia di luar mobil ini. Pangkat kalian adalah kaca.
Ia bisa menjadi penghalang yang membuat kalian buta terhadap rakyat, atau menjadi jendela yang jernih, tergantung bagaimana kalian menjaganya. Saya pernah melihat seorang pria, seorang perwira yang baik, menghancurkan segalanya karena ia membiarkan egonya lebih besar dari kacanya. Jangan ulangi kesalahan itu. Kehormatan terbesar bukanlah bintang di pundak, melainkan wajah rakyat yang tersenyum karena merasa aman di bawah perlindunganmu. Heru menutup pintu kantor barunya setelah shift malam usai. Setelah setahun lebih bekerja keras dan membangun kembali integritas, ia akhirnya merasa siap untuk menghadapi babak yang paling sulit, keluarganya. Ia mengeluarkan ponsel lamanya dan menekan nomor Retno, mantan istrinya, yang sudah lama ia hafal namun tak pernah berani ia hubungi. Panggilannya diangkat. "Halo, Retno? Ini aku, Heru." Suaranya tenang dan mantap. Tidak ada lagi ketegangan emosi lama. Ia tidak meminta maaf atas kerugian finansial. Ia meminta maaf atas kerugian karakter. "Aku tahu aku membuatmu malu. Aku tidak meminta kamu kembali. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sudah berubah. Aku bukan lagi AKP Heru yang arogan itu. Aku hanya Heru, dan aku akhirnya menemukan kedamaian." Di seberang sana, Retno terdiam lama. Keheningan itu berbeda dari keheningan macet yang dulu mencekam. Ini adalah keheningan yang penuh harapan, membuka jalan bagi babak baru yang lebih damai. Di seberang telepon, Retno masih memegang ponselnya erat-erat, berdiri di dekat jendela apartemennya yang menghadap ke kota yang ramai. Keheningan yang lama itu bukan karena marah, tetapi karena proses pencernaan yang mendalam. Ia teringat AKP Heru yang lama, suara berat yang penuh perintah, mata yang selalu menuntut pengakuan, dan kegagalan untuk melihat orang lain di luar seragamnya. Suara Heru yang sekarang, rendah, jujur, tanpa permintaan apapun, adalah bukti perubahan yang lebih nyata daripada ribuan sertifikat penghargaan. Retno menghela napas panjang. "Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayai ini sepenuhnya, Ru," jawab Retno, suaranya pelan dan hati-hati. "Tapi suara itu berbeda. Aku akan memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Tidak sekarang, tidak di rumah. Kita bertemu di tempat umum minggu depan. Aku ingin melihat apakah area security manager itu sejati atau hanya peran baru yang kamu mainkan." Heru di ujung telepon menjawab, "Terima kasih, Retno. Aku akan menunggu tanpa terburu-buru." Seminggu kemudian, Heru tiba 15 menit lebih awal di sebuah kafe kecil di kawasan Jakarta Selatan. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan celana kain yang disetrika sempurna. Ia duduk tenang, memesan teh tanpa gula, dan sibuk mengamati orang-orang yang berlalu lalang, sebuah kebiasaan baru yang memberinya perspektif, bukan superioritas. Ketika Retno akhirnya datang, Heru langsung berdiri. Tidak ada pelukan, hanya senyum tipis yang tulus. Retno, dengan tatapan skeptis, duduk di hadapannya. "Kamu terlihat lebih tenang, Heru," ujar Retno, meneliti setiap gerakan suaminya. "Aku sudah tidak perlu membuktikan apa-apa lagi pada jalanan, Retno. Aku hanya perlu membuktikan pada diriku sendiri. Dan padamu," jawab Heru, nadanya mantap. Selama 2 jam, mereka tidak membicarakan soal pangkat, uang, atau kemungkinan rujuk. Heru hanya menceritakan pelajaran yang ia dapat dari melayani masyarakat, dari menjaga Pak Rahmat, dan dari kehangatan Bu Lastri. Ia tidak mencari simpati, ia hanya menyampaikan fakta bahwa ia telah menemukan kemanusiaan yang dulu ia bunuh demi seragam. Beberapa bulan setelah Heru memulai babak barunya, Brigjen Teguh, dalam perjalanan dari Cijantung menuju sebuah pertemuan informal di pusat kota, memilih rute yang melewati jalur protokol yang dulu menjadi TKP insiden Heru. Pagi itu jalanan ramai, tetapi tertib. A man in his late 40s, Indonesian ethnicity, with close cropped black hair showing a sleek graying at the temples, sharp, dark brown eyes reflecting profound wisdom and calmness, wearing a simple, dark blue polo shirt and black leather driving gloves, sitting in the driver's seat of a dusty, old grey SUV. Ia mengemudi sendiri, kursi penumpang di sampingnya kosong. Jenderal Teguh mengamati para petugas lalu lintas yang bertugas dengan sabar dan ramah, sebuah pemandangan yang kontras dengan ingatan 2 tahun lalu. Ia menghela napas pelan.
Ia tidak lagi perlu mengawasi Heru. Misi telah usai. Bukan dengan hukuman, tetapi dengan pertumbuhan. Kehormatan sejati, pikirnya, bukanlah ketika kamu ditakuti, melainkan ketika kamu tidak lagi membutuhkan rasa takut itu untuk dihormati. SUV tua itu perlahan melaju melewati titik macet lama, melanjutkan perjalanannya, membawa seorang pemimpin yang mengajarkan bahwa otoritas adalah tanggung jawab yang diemban, bukan hak istimewa yang dipamerkan. Setahun setelah diangkat menjadi Area Security Manager, Heru mendapat undangan tak terduga untuk menjadi pembicara dalam seminar keamanan regional yang disponsori oleh Asosiasi Logistik. Di antara hadirin, ia melihat beberapa wajah lama dari kepolisian, termasuk Aibtu Doni, yang duduk di barisan belakang. Heru naik ke podium, mengenakan seragam manajer abu-abu gelapnya. Ia berbicara tentang filosofi barunya. Keamanan bukanlah tindakan menindas, melainkan seni melayani. Senjata terbesar kita bukanlah tongkat, melainkan integritas kita. Jika petugas keamanan kita menghormati setiap orang, mereka secara otomatis akan dihormati. Ia menyampaikan ini tanpa menyinggung masa lalunya, tetapi setiap kata terasa seperti otokritik yang jujur. Doni, yang mendengarkan, terlihat tidak nyaman, namun tidak bisa menyangkal kebenaran yang disampaikan Heru. Di markas Kopassus yang tenang, di bawah pohon beringin favoritnya, Jenderal Teguh diwawancarai oleh seorang jurnalis dari majalah internal TNI. Jurnalis tersebut tertarik dengan filosofi kepemimpinan yang berbeda yang diterapkan oleh sang jenderal. A man in his late 40s, Indonesian ethnicity, with close cropped black hair showing a sleek graying at the temples, sharp, dark brown eyes reflecting profound wisdom and calmness, wearing a simple, dark blue polo shirt and black leather driving gloves, sitting in the driver's seat of a dusty, old grey SUV, duduk tenang di dalam mobilnya yang diparkir. Anda sering mengatakan bahwa pangkat adalah kaca, ujar sang jenderal sambil menatap refleksi dirinya di jendela mobil. Kaca itu bisa membuat kita buta, atau bisa menjadi alat untuk melihat dunia dengan lebih jelas. Perwira yang gagal adalah mereka yang membiarkan egonya mencoreng kaca itu. Perwira yang sukses adalah mereka yang membersihkannya setiap hari dengan kerendahan hati. Kesempatan kedua adalah salah satu cara terberat untuk mengajarkan kerendahan hati. Retno tidak bisa menahan rasa penasarannya. Suara Heru yang jujur di kafe membuatnya ragu, tetapi ia perlu bukti visual. Suatu sore, ia datang ke depo logistik besar itu tanpa pemberitahuan. Ia menemukan Heru di kantornya yang luas, sedang berbicara dengan seorang petugas keamanan muda yang baru saja membuat kesalahan prosedur kecil. Retno mengamati dari luar. Heru tidak membentak. Ia hanya meletakkan tangan di bahu petugas itu dan menjelaskan kesalahannya dengan suara rendah. Kamu punya potensi, nak. Jangan biarkan ketakutan membuatmu salah prosedur. Kita bertanggung jawab atas semua yang ada di sini. Itu wibawa sejati, bukan paksaan. Retno melihat ketulusan dalam tatapan Heru. Pria yang ia cintai, dan yang dulu ia tinggalkan karena kesombongan, kini telah kembali, tetapi dalam versi yang lebih matang dan damai. Retno mengetuk pintu. Heru menoleh. Senyumnya kini tidak lagi mengandung arogansi, hanya kehangatan. Aku sudah melihat yang perlu kulihat. Ru, kata Retno. Mungkin sudah saatnya kita ajak anak-anak makan malam bersama, bukan sebagai area security manager dan mantan istrinya, tapi sebagai Heru dan Retno. Minggu malam itu terasa seperti ujian terberat yang pernah Heru hadapi. Jauh lebih menegangkan daripada wawancara kerja atau menghadapi pengemudi truk yang marah. Ia dan Retno bertemu di sebuah restoran keluarga yang tenang, menanti kedatangan dua anaknya, Raka, 10, dan Anya, 8. Ketika anak-anak itu masuk, Raka, yang sudah lebih besar, menatap Heru dengan ekspresi campur aduk antara penasaran dan keraguan. Anya, si bungsu, langsung berlari dan memeluk Heru, sebuah pelukan tulus yang membuat Heru menahan tangis. Ayah, aku rindu. Seru Anya. Raka tetap menjaga jarak. Heru berlutut, menatap mata Raka. Ayah tahu kamu punya banyak pertanyaan. Nak, ayah tidak akan lari. Ayah di sini, dan ayah sudah berubah. Maafkan ayah yang dulu, bisik Heru. Raka perlahan mengangguk,
Dan akhirnya, suasana canggung itu mencair, digantikan oleh kehangatan keluarga yang hilang dan kini ditemukan kembali. 6 bulan setelah Retno dan anak-anak mulai rutin bertemu Heru, Brigjen Teguh dan Serma Baskoro berada di tepi lapangan tembak Cijantung, menyaksikan perwira muda menyelesaikan latihan ketangkasan. Matahari terbenam melukis langit jingga. Jenderal Teguh, yang seperti biasa berada di kursi pengemudi SUV tuanya, menurunkan jendela. Kekuatan tidak pernah menjadi masalah, Baskoro, ujar Jenderal Teguh. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara tembakan yang jauh. Masalahnya adalah kontrol diri. Heru adalah kasus yang berhasil bukan karena hukuman, melainkan karena ia diberikan cermin. Sekarang, dia memimpin belasan orang dengan empati, sesuatu yang tidak pernah ia gunakan saat memimpin satu peleton motor. Itu adalah kemenangan sejati. Baskoro mengangguk, menyerahkan termoskopi. Beliau mengajarkan kami semua, Jenderal, bahwa wibawa sejati adalah hasil dari perjuangan karakter, bukan pemberian seragam. Jenderal Teguh menyesap kopi. Kita tidak menyelamatkan karirnya, Baskoro. Kita menyelamatkan kemanusiaannya. Dan itu jauh lebih berharga. Pukul 11 malam. Alarm berbunyi memekakan telinga. Pemadaman listrik total terjadi di depo logistik akibat gangguan teknis di gardu utama. Area security manager Heru berlari ke pos kontrol. Kepanikan mulai menjalar di antara petugas keamanan. Heru mengambil alih komando. Ia tidak berteriak. Suaranya yang tenang dan tegas memotong kebisingan alarm. Tenang. Jangan panik. Semua kembali ke titik jaga masing-masing. Nyalakan senter darurat. Doni, cek pintu masuk utara. Budi, koordinasikan tim pemeliharaan untuk generator cadangan. Prioritas. Amankan inventaris berharga dan jangan ada satupun yang bergerak sendirian. Menggunakan pelatihan taktisnya, Heru menggambar skema patroli darurat di atas papan tulis menggunakan senter, mengalokasikan sumber daya secara logis, memastikan setiap titik buta tertutup. Kejelasan dan ketenangannya menular. Dalam 30 menit, semua aset terkunci, dan generator cadangan berhasil dinyalakan. Saat cahaya kembali menerangi area, Heru berdiri tegak, tangannya di pinggang, hanya berkeringat sedikit. Ia telah memimpin krisis tanpa menyentuh satupun tongkat, membuktikan bahwa otoritas sejati adalah kemampuan untuk membawa ketenangan dalam kekacauan. Pagi yang tenang di akhir pekan. Heru sedang mengantar Raka, putranya yang berusia 11 tahun, menuju pertandingan sepak bola di taman kota. Raka, yang sejak lama menjaga jarak emosional dengan Heru yang lama, kini tampak lebih terbuka. Ayah, waktu listrik mati kemarin, kenapa ayah tidak berteriak? Semua satpam yang lain panik, tapi ayah hanya bicara pelan dan semua orang mendengarkan. Tanya Raka polos. Heru tersenyum, menghentikan mobilnya di lampu merah. Ia menoleh ke Raka. Dulu, ayah pikir berteriak dan mengancam adalah cara untuk ditaati. Nak, itu otoritas palsu. Sekarang ayah tahu, wibawa sejati tidak perlu meraung. Wibawa sejati datang dari melayani. Ketika kamu melayani orang-orangmu, memastikan keselamatan mereka, mereka akan mendengarkan tanpa perlu kamu paksa. Raka memproses kata-kata itu. Seperti jenderal yang diceritakan itu. Tanya Raka. Heru mengangguk. Ya, seperti jenderal itu. Beliau mengajarkan bahwa karakter adalah kulit, bukan pakaian. Pakaian bisa dicabut, tapi karakter akan tinggal. Mereka tiba di lapangan. Sebelum Raka keluar, ia berbalik dan memeluk Heru dengan erat. Pelukan itu tulus dan dalam. Ayah adalah manajer keamanan terbaik, bisik Raka, dan pahlawan terhebatku. 3 tahun telah berlalu. Di bawah pohon beringin yang sama di markas Kopassus, Brigjen Teguh mengadakan pertemuan terakhirnya dengan para perwira tinggi dan Baskoro. Ia mengumumkan masa pensiunnya yang akan datang. Mobil SUV tua itu, kini lebih terawat namun tetap berdebu secara elegan, diparkir di dekatnya. Setelah pidato resminya yang menekankan pentingnya karakter di atas pangkat, Brigjen Teguh memanggil Baskoro ke samping. Baskoro, tugas saya sudah selesai, ujar sang jenderal. Saya sudah melihat buktinya. Heru berhasil.
Ini, ambil. Brigjen teguh menyerahkan kunci mobil SUV tuanya, dengan gantungan kunci lama berlambang Kopassus. Mobil ini bukan hanya aset negara. Ini adalah cermin yang mengajarkan saya dan Heru tentang kerendahan hati. Lanjutkan ajarannya, Baskoro. Jaga cermin ini tetap bersih. Gunakan itu untuk melihat, bukan untuk memamerkan diri. Baskoro menerima kunci itu dengan hormat. Siap, Jenderal. Saya akan jaga amanah ini. Brigjen Teguh tersenyum, melepaskan sarung tangan kulit mengemudinya untuk terakhir kali di samping mobil itu, meninggalkan mobil tuanya di bawah pohon beringin, simbol yang kini menjadi warisan tak tertulis. Satu sore menjelang pergantian shift, Heru berdiri di gerbang masuk depo logistik, memeriksa jurnal patroli. Sebuah mobil patroli polsek berhenti. Kali ini, Aibtu Doni keluar dari mobil, tidak lagi mengenakan kacamata hitam yang menyembunyikan matanya. Doni tampak kusut dan lelah, jauh dari kesan arogan yang dulu. Ia mendekati Heru, ragu-ragu. "Ru, aku butuh bicara. 5 menit saja." Heru mempersilakan Doni masuk ke pos jaga. Doni menceritakan dilema berat di unitnya, tekanan untuk melakukan pungli dan korupsi kecil yang ia tahu salah, namun sulit ditolak. "Aku melihatmu, Ru. Kau jauh lebih tenang tanpa semua itu. Bagaimana kau bisa?" tanya Doni, menatap Heru. Heru tersenyum tipis. Pandangannya tegas. "Otoritas bukanlah izin untuk mencuri atau menindas, Doni. Itu adalah tanggung jawab untuk menolak godaan, sekecil apapun. Kehormatan tidak datang dari pangkat, tapi dari integritas saat tidak ada yang melihat. Kau tahu apa yang benar. Gunakan wibawa yang ada di hatimu, bukan hanya lencanamu." Doni menghela napas, memberikan hormat yang tulus, hormat yang belum pernah ia berikan sebelumnya kepada Heru, bahkan saat mereka masih berpangkat sama. "Terima kasih, Ru. Aku mengerti." Heru membalas hormat itu, kembali ke posnya, menyadari bahwa ia telah memenangkan pertempuran terakhirnya, bukan melawan musuh, tetapi melawan bayangan masa lalunya sendiri yang kini ia selamatkan di diri orang lain. 2 minggu setelah penyerahan kunci kepada Baskoro, Brigjen Teguh secara resmi memasuki masa purna tugas. Ia memilih untuk tidak melakukan upacara besar, melainkan mengadakan jamuan makan siang sederhana di kantin Kopassus, diikuti dengan sesi tanya-jawab di bawah pohon beringin. Di hadapan para perwira yang jauh lebih muda, Teguh tidak membicarakan strategi perang, melainkan etika kekuasaan. "Tugas kita, sebagai prajurit, bukanlah tentang seberapa keras kita menaklukkan musuh, tetapi seberapa besar kita menaklukkan diri sendiri," ujarnya. Ia menoleh ke arah SUV tuanya yang kini dikendarai Baskoro. "Mobil itu, si abu-abu kusam, dia mengajari saya bahwa kehormatan terbesar tidak terlihat dari luar. Ia adalah integritas, terutama saat tidak ada yang melihat. Jangan pernah biarkan seragam kalian menjadi tembok pemisah antara kalian dan rakyat yang kalian layani. Jika seragam adalah wibawa, maka kerendahan hati adalah superpowernya." 6 bulan setelah kenaikan pangkatnya dan setahun setelah rujuknya hubungan dengan Retno, Heru dan keluarganya memutuskan untuk pindah dari kontrakan kecil ke sebuah rumah tipe sederhana yang mereka beli dengan tabungan baru Heru. Rumah itu terletak di kompleks yang tenang, jauh dari keramaian jalur protokol. Di sore hari, Heru dan Raka sedang memasang papan nama, Heru, Area Security Manager, di ruang kerjanya yang kecil. Retno dan Anya membawa sekotak perkakas. "Lihat, Nak," kata Heru kepada Raka, sambil memegang papan nama itu. "Ini bukan pangkat polisi, tapi ini adalah kehormatan yang didapatkan dari nol, dari keringat dan kejujuran. Dulu ayah punya bintang di pundak, tapi tidak punya kehormatan ini." Raka tersenyum bangga. Retno berdiri di ambang pintu, melihat pemandangan itu. Ia tahu, babak hidup yang baru ini, meski tanpa kemewahan, jauh lebih berharga daripada kehidupan mereka saat Heru masih menjadi AKP yang arogan. Serma Baskoro kini resmi dipromosikan dan menjadi ajudan baru Komandan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus yang baru. Di hari pertamanya bertugas di posisi yang lebih tinggi itu, ia memilih untuk mengendarai warisan sang jenderal, SUV tua abu-abu kusam.
Jendela mobil diturunkan sedikit. Baskoro mengenakan kemeja militer tanpa atribut mencolok, dan sarung tangan kulit mengemudi yang sama yang dulu dipakai Brigjen Teguh. Ia menyusuri jalanan yang ramai. Ketika melintas di dekat depo logistik tempat Heru bekerja, Baskoro melihat Heru, kini dengan seragam manajer abu-abu gelap, sedang berbicara tenang dengan seorang petugas polisi lalu lintas yang sedang bertugas, membahas pengaturan arus keluar masuk truk. Tidak ada lagi ketegangan, hanya koordinasi yang profesional. Baskoro hanya mengangguk kecil, membiarkan SUV tua itu terus melaju. Ia telah mewarisi cermin yang bersih, dan ia menggunakannya untuk melihat. 5 tahun kemudian, Heru, dengan rambut yang mulai menipis di bagian depan tetapi wajah yang penuh kedamaian, berdiri di kantornya yang kini jauh lebih besar. Dindingnya dihiasi berbagai sertifikat penghargaan keamanan. Ia tidak lagi hanya area security manager, tetapi kini menjadi regional security director. Di hadapan timnya, Heru mengakhiri sesi pelatihan. Saya tidak akan bosan mengulangi ini. Kerendahan hati adalah kekuatan taktis tertinggi, ucap Heru, suaranya dipenuhi otoritas yang lembut. Seorang jenderal pernah mengajarkan saya bahwa pangkat hanyalah pakaian, tapi karakter adalah kulit. Pakaian bisa dicabut, tapi kulit akan tinggal. Perlakukan setiap orang, dari petugas kebersihan hingga CEO, dengan hormat yang sama. Karena integritas kita, bukan tongkat kita, adalah apa yang membuat kita menjadi manajer keamanan sejati. Heru tersenyum. Ia telah melangkah jauh dari AKP Heru yang lama, kini menjadi fondasi kekuatan yang beretika. 3 bulan setelah promosi Heru, sebuah krisis nyata melanda depo. Selama audit mendadak yang melibatkan klien internasional, ditemukan adanya kebocoran data sensitif yang berpotensi merugikan miliaran rupiah. Kepanikan menyebar di jajaran manajemen. Tim investigasi internal segera menyalahkan seorang petugas junior yang terlihat kelelahan. Heru masuk ke ruang rapat yang tegang. Ia tidak menghukum petugas itu, melainkan menggunakan kemampuan analisis investigasinya untuk mencari tahu akar masalahnya. Dengan tenang, ia menemukan bahwa kebocoran itu bukan karena kesengajaan, tetapi karena sistem keamanan jaringan yang lama dan lemah. Ia membela petugas junior tersebut, mengambil alih tanggung jawab sistemik, dan menyajikan rencana perbaikan komprehensif kepada klien. Saya tidak menoleransi kelalaian, ucap Heru, tetapi saya tidak akan mengorbankan integritas bawahan demi menutup-nutupi kelemahan sistem. Klien terkesan, bukan oleh penemuan masalahnya, tetapi oleh integritas baru dan kepemimpinan beretika yang ditunjukkan Heru. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, Brigjen Teguh menikmati masa pensiunnya. Ia tidak lagi disibukkan oleh urusan markas besar. Pagi itu, ia duduk di teras rumah kayu sederhananya, membaca koran pagi. Ia mengenakan sarung dan kaos putih polos. Matanya yang tajam kini menatap kebun cabai yang ia tanam sendiri. Tiba-tiba, ia melihat Baskoro, kini sudah berpangkat mayor, datang dengan mobil sedan dinas baru, bukan SUV tua. Baskoro membungkuk hormat. Jenderal, saya datang membawa berita. Depo Logistik Heru, Regional Security Director, baru saja memenangkan tender keamanan nasional berkat filosofi kepemimpinan berbasis integritas. Mereka menolak suap miliaran untuk memenangkan tender, lapor Baskoro. Teguh hanya tersenyum tipis, menyesap tehnya. Dia belajar dengan baik, Baskoro. Dia tahu bahwa harga integritas jauh lebih mahal daripada miliaran rupiah. Jawab sang jenderal pensiunan. Mobil tua itu telah menyelesaikan tugasnya. Kini, kita hanya menunggu panen cabai.